Aku tahu segala pekerjaanmu, aku telah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tapi kalimat ini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Kekuatannya tidak seberapa, tapi mau taat. Ini luar biasa. Kekuatanmu tidak seberapa. Di dalam today's English version diterjemahkan, I know that you have a little power. Aku tahu kamu hanya mempunyai kekuatan yang kecil, kekuatan yang sedikit. Gereja Philadelphia, gereja yang kecil. Menurut ukuran dunia, itu bukan gereja yang bagus, gereja yang besar. Tidak. Hoeksma bilang begini, secara lahiriah, menurut ukuran dunia, gereja kecil ini lemah. Gereja Philadelphia lemah. Tidak diragukan bahwa gereja ini kecil atau sedikit dalam hal jumlah. Mungkin gereja ini hampir tidak dikenal di kota itu. Ia hanya mempunyai sedikit anggota. Sumber-sumber keuangan dari jemaat ini secara praktis tidak ada. Ia tidak mempunyai kekayaan dan pengaruh dalam kota itu. Menurut standar dunia, gereja Philadelphia hanya mempunyai sedikit kekuatan. Dari aspek lahiriah, orang akan menilai bahwa gereja ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Seandainya Philadelphia ada pada zaman kita, tidak diragukan bahwa ia akan dinasihati untuk secepat mungkin bergabung dengan gereja lain saja. Dalam kondisi yang kecil dan terisolasi, demikian kita menilai dia tidak bisa mempunyai pengaruh dan kuasa di dalam dunia. Coba bayangkan saudara, gerejanya kecil, jemaatnya sedikit, keuangannya pas-pasan, jemaatnya bukan kaya-kaya, mungkin miskin-miskin. Dengan kondisi seperti itu, orang-orangnya, jemaatnya tidak mempunyai pengaruh di tengah kota Philadelphia yang hebat itu. Jemaatnya mungkin kalangan bawah. Gereja ini secara lahiriah tidak punya kekuatan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Biarpun demikian, ternyata dengan kekuatan yang tidak seberapa itu, gereja ini menuruti firman Tuhan. Kekuatan yang tidak seberapa itu tidak menghalangi mereka di dalam ketaatan mereka beritakan Injil. Hoeksma kembali berkata, ini menunjukkan bahwa pada kondisi lahiriah atau kondisi luar dalam dunia, lemahnya mereka itu dalam kondisi lahiriah. Ini tidak menggambarkan kondisi rohaninya. Secara rohani, gereja kecil di Philadelphia tidak lemah, tapi kuat. Jadi, secara lahiriah memang lemah, tapi secara rohani mereka kuat. Justru karena kuat secara rohani, mereka bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan buka, pintu pemberitaan Injil yang Tuhan buka. Maka gereja ini adalah gereja yang punya misi, gereja yang menggerakkan misi, gereja yang memberitakan Kristus, sekalipun dengan semua yang serba terbatas. Saudara, bandingkan dengan banyak gereja besar sekarang ini yang didukung dengan sistem organisasi yang kuat, sistem keuangan yang kuat, dengan dana yang melimpah ruah. Tapi gereja-gereja itu kuat secara dunia, tapi lemah secara rohani, sehingga gereja tidak bisa dan seringkali tidak lakukan misi pemberitaan Injil. Jacob Grön berkata, Tuhan tidak perhatikan besarnya jemaat, yang ditiliknya adalah kesetiaan. Berapa banyak gereja besar di Indonesia? Berapa banyak gereja yang kekuatan keuangannya begitu luar biasa, saldo kali kebaktian bisa miliar. Saya mendengar tentang sejumlah gereja besar yang kalau kebaktian, petugas penghitung kolekta itu kerja dari minggu pagi sampai minggu malam. Karena kebaktian 1 selesai, kebaktian 2 selesai, bisa 5 kali kebaktian, hitung duit sepanjang hari. Betapa banyaknya keuangan mereka. Tapi apakah misi pemberitaan Injil dijalankan atau tidak? Atau duit hanya ditimbun banyak di rekening, tapi tidak bikin apa-apa? Duit banyak dipelihara itu berbunga-bunga untuk siapa? Dan kebanyakan duit gereja dimakan oleh pendeta. Pendetanya tambah makmur, pendetanya tambah kaya, tambah jaya, seolah-olah hidup diberkati, tapi tidak mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Ini gereja yang kuat secara dunia, tapi lemah secara rohani. Ini gereja yang tidak setia. Saya mendengar seorang bercerita, ada laporan di gerejanya bahwa biaya makan untuk rapat majelis yang hanya kira-kira tidak lebih dari 50 orang itu sampai 50 juta. Bayangkan makan 50 juta, satu orang makan 1 juta. Ya, hanya untuk rapat yang beberapa jam.
Tapi untuk pemberitaan Injil, berapa duit dikeluarkan? Gereja sering royal dalam urusan makan-makan, tapi pelit sekali dalam urusan pemberitaan Injil. Bangga kalau laporan keuangan miliar-miliar, tapi berapa yang dikeluarkan untuk pemberitaan Injil? Karena itu hati-hati supaya kita tidak jadi gereja seperti itu di satu sisi, tapi di sisi yang lain. Karena Kristus berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau setia. Di satu sisi kita harus sadar supaya kita tidak jadi kuat kelihatannya dalam segala aspek, tapi lemah, tidak taat dalam pemberitaan Injil. Tapi di sisi lain kita harus ingat bahwa seandainya kita punya segala macam fasilitas, seandainya kita punya orang-orang SDM yang bagus, kita punya keuangan yang bagus, kita punya fasilitas yang bagus, kita punya metode yang bagus, sekalipun kita punya semua, sadarlah bahwa sebenarnya di mata Tuhan kekuatanmu tidak seberapa. Kunci keberhasilan pemberitaan Injil itu Tuhan, bukan kita. Pintu pemberitaan Injil dibuka oleh Kristus, bukan dibuka oleh organisasi kita. Pintu pemberitaan Injil dibuka oleh Kristus, bukan oleh uang kita. Kunci pemberitaan Injil, pintu pemberitaan Injil dibuka oleh Kristus, bukan dengan koneksi-koneksi kita. Pikirkan itu. Sehingga seandainya kita punya semua, harus tetap sadar bahwa kekuatan kita ini tidak seberapa. Perhatikan komentar Hoeksma yang bagus ini. Gereja zaman sekarang kelihatannya melupakan fakta bahwa dalam diri sendiri mereka sebenarnya lemah. Gereja zaman ini banyak berbicara tentang uang atau dana simpanan, orang dan organisasi. Gereja disatukan menjadi suatu pasukan tentara yang kuat. Dikatakan bahwa sudah lama gereja melupakan tugasnya untuk membawa dunia kepada Kristus. Tapi sekarang gereja akan mengerjakan tugas besar itu. Tapi apa yang kita butuhkan adalah organisasi. Apa yang kita butuhkan adalah orang-orang dan cara atau alat-alat atau kekayaan. Apa yang kita butuhkan adalah metode yang sehat. Dan jelas bahwa kami tidak menentang semua hal itu. Jelas bahwa kita boleh menggunakan metode yang terbaik, bahkan dalam perluasan kerajaan Allah. Jelas bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mau memberitakan Injil. Jelas bahwa kita membutuhkan dana, bahkan untuk perluasan kerajaan. Tapi kami takut bahwa kita makin lama makin berharap pada hal-hal itu daripada kepada Dia yang memegang kunci Daud. Punya uang, pemberitaan Injil butuh duit, butuh orang, butuh metode. Tapi jangan berharap pada metode, pada orang, pada duit, lalu tidak berharap pada pemegang kunci Daud. Bagaimanapun juga, hendaklah kita tidak melupakan bahwa yang membuka dan menutup pintu itu bukan kita, tetapi Tuhan. Dia akan menggunakan gerejanya sebagai alat. Tetapi gereja itu harus selalu ingat akan kata-kata Yesus, kekuatanmu tidak seberapa. Itulah yang dialami oleh gereja Philadelphia. Jemaat yang kecil, jemaat yang lemah secara jasmani, uang pas-pasan, jemaat sedikit, tidak punya pengaruh, pendetanya juga tidak terkenal, jemaatnya ekonomi lemah. Tapi semua itu tidak mencegah mereka dari pekerjaan pemberitaan Injil. Camkan itu baik-baik. Itulah sebabnya Tuhan memuji mereka. Jikalau hari ini Tuhan Yesus masih memberikan surat kepada gereja-gereja, saya kira Dia akan banyak mengecam gereja-gereja yang secara manusia, secara lahiriah kuat sekali. Gedung-gedungnya mentereng, mungkin jauh lebih bagus dari hotel. Ya, bahkan gereja sekalian di hotel, menara-menara gerejanya tinggi, bisa dilihat dari seluruh penjuru kota. Tapi pemberitaan Injil nol. Gereja-gereja seperti itu, gereja yang patut dikecam, gereja yang perlu belajar dari gereja Philadelphia. Mereka dipuji karena